Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Hafid Nuruda, dari kelas ASB 212. Di sini kita akan membahas soal tentang matematika ekonomi, tentang bab aplikasi persamaan nonlinear. Oleh karena itu, simak terus, simak yuk. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Di sini soal pertama, sebuah pasar mempunyai fungsi penawaran P sama dengan QS kuadrat plus 2QS plus 7, dan fungsi permintaan P sama dengan minus QD plus 25. Tentukan 1. Harga dan kuantitas keseimbangannya. 2. Saat harga P sama dengan 31, tentukan berapa unit yang diminta dan yang ditawarkan. Hitung berapa surplus atau defisitnya jika ada. Oke, ini yang satu dulu ya. Soal 1, nomor 1. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangannya dari suatu persamaan non-linear. Maksudnya sama seperti persamaan linear, yaitu boleh kita samakan antara quantity supply dan quantity demand, atau kita samakan price dari supply dan price dari demand. Oke. Nah, di sini diketahui ya, dari soal P supply sama dengan Q supply kuadrat plus 2 Q supply plus 7. Dan price demand sama dengan minus QD quantity demand plus 25. Nah, gampangnya langsung kita samakan aja price-nya. Boleh price, boleh juga quantity, karena biar ini udah dalam persamaan price, ya kita langsung aja kita samakan price-nya. Price supply sama dengan price demand. Di sini GS kuadrat plus 2GS plus 7 sama dengan minus QD plus 25. Nah, kita langsung saja, jika semua ini samakan ya, GS sama QD ini samakan aja sama dengan Q. Nah, terus minus QD-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadi tambah ya nanti. Nah, Q kuadrat plus 2 tambah 1, 3Q. 7 dikurangi 25 sama dengan 18. Di ruas kanan 0. Nah, kita memakai persamaan faktoran. Gampangnya, kalau di sini minus, di sini pasti plus dan minus. Kalau di sini plus, bisa jadi sini plus atau minus ya. Dan di 18 kita cari perkalian yang hasilnya 18 dan pengurangannya sama dengan plus 3. Itu di sini plus 6 dikali minus 3. Diketahui untuk Q1-nya itu Q plus 6 sama dengan 0. Jadi Q yang pertama sama dengan minus 6. Ya, untuk Q yang kedua, Q minus 3 sama dengan 0. Jadinya Q2-nya sama dengan 3 ya. Q minus 3 sama dengan 0. 3-nya pindah ruas kanan, Q sama dengan 3. Nah, untuk mencari P-nya, sama aja ya, PD atau PS. Ya, PD sama dengan PS. Yaitu kita masukkan tadi. Ini ada sama dengan ya seharusnya di sini. Sama dengan, ini tipe harusnya ada sama dengannya di sini. Ada sama dengan. Nah, kita masukkan yang lebih gampangnya di price demand ya. Price demand sama dengan minus QD plus 25. Nah, minus ini jadi udah diketahui ya QD atau Q. Karena Q nggak mungkin minus, maka kita ambil yang 3-nya. Kita ambil yang 3 ini. Ambil yang 3. Masukkan di sini jadinya minus 3 plus 25 sama dengan 22 ya, untuk price keseimbangannya. Price keseimbangannya 22 dan kuantiti keseimbangannya sama dengan 3. Oke. Lanjut ke yang 2. Saat harga P sama dengan 31, tentukan berapa unit yang diminta dan yang ditawarkan, itu berapa surplus atau defisitnya.
Nah, di sini kita cari dulu ya untuk key demand-nya. Price demand sama dengan minus ID plus 25. Kita masukkan B-nya tadi 31 sama dengan minus ID plus 25. Jadinya Q-nya pindah ke kiri dan 31-nya pindah ke kanan ya. Di 25 dikurangi 6, itu kali 31 sama dengan minus 6. Kitanya minus 6. Nah, untuk price supply-nya kita masukkan di sini 31 ya untuk price supply-nya. Q-nya QS kuadrat plus 2 QS plus 7 ini dari persamaan di soal. Nah, kita jadi kemudian kita pindah ruaskan 31-nya jadikan 0 ya sebelah kiri. Di 7 dengan 31 minus 24. Nah, sama dengan metode pemfaktoran. Jadinya karena di sini minus, di sini minus ya pastinya, boleh minus bebas. Penting hasilnya hasil pengurang di sini yaitu ada 2 di sini. Yaitu kalian menghasilkan 24 yaitu 6 dikali 4 dan selisihnya adalah 2. Karena di sini plus yang lebih besar, yang plus adalah yang lebih besar. Lebih besar ya. Besar jadinya Q plus 6 sama dengan 0 untuk Q supply yang pertama yaitu ketahui supply yang pertama minus 6. Untuk yang kedua Q minus 4 sama dengan 0. Tempatnya pindah ruas jadi Q-nya sama dengan 4 ya untuk QS 2-nya. Jadi yang diambil karena quantity dalam dunia real tidak mungkin negatif. Jadi kita ambil saja yang positif di sini. QS-nya sama dengan 4. Karena quantity demand-nya tadi 6 ya. Karena ini persamaan tunggal yang menghasilkan hasil tunggal. Nah, seperti ini adalah kuantum, pasti hasilnya ada 2 faktor. Jadi di sini ada cuma 1 hasilnya, jadi kita ambil saja yang ini. Otomatis minus 6 kurang dari 4 kan. Jadi ya, jadi terjadi surplus. Sebesar yang besar dikurangin yang kecil. Jadinya ada surplus besar 10. Nah, konsepnya ada suatu pedagang atau penjual menawarkan 4 buah quantity tapi tidak ada permintaan malah minus, jadinya terjadi surplus sebesar 10. Kalau di sininya kalau demand-nya lebih besar maka akan jadi shorted ya atau defisit. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Fungsi permintaan yang dihadapi seorang monopolis adalah B sama dengan 50 minus 2Q. Komponen biayanya adalah fixed cost besar 30 dan variable cost per unit atau AVC-nya sama dengan Q plus 3 ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, buktikan persamaan profit P-nya adalah sama dengan minus 3Q kuadrat plus 47Q minus 30. Nah, kita tahu bahwa rumus dari profit yaitu revenue dikurangi dari total cost, total biaya. Nah, kita baca lagi untuk revenue-nya kan pendapatan dikalikan jumlah quantity atau harga revenue pendapatan ya, sorry. Ini harga dikalikan quantity untuk menghasilkan revenue. Kurangin. Nah, komponen dari total cost yaitu ada fixed cost dan variable cost. Oke. Di sini kita baca dari fixed cost dan variable cost. Kemudian bawahnya, nah kita yang ketahui di sini bukan VC ya, tapi AVC. Nah, untuk mencari VC-nya yaitu AVC dikali Q. Kan VC per unit. Nah, untuk mencari berapa jumlah dari variable cost dari suatu produksi, maka harus dikalikan dengan Q untuk AVC-nya. Nah, oke, kita tinggal masukkan saja. B-nya tadi, ini ya, B-nya 50 dikurangin 2Q. Terus dikalikan Q, dikurangin fixed cost-nya 30 plus Q dikali AVC-nya Q plus 3. Nah, di sini tinggal kaliin 50Q minus 2Q kuadrat minus Q kuadrat plus 3Q plus 3 boleh ya dikurangin ini. Nanti harus ada kurungnya biar salah. Nah, tinggal kita kurangin aja.
Ini minus 2Q dikurangi Q ya. Jadinya minus 3Q kuadrat. Di sini 50Q dikurangin 3Q sama dengan 7Q. Dan dikurangin 30 juga di sini. Jadi minus 30. Jadi terbukti ya bahwa ini merupakan profitnya. Jadi terbukti bahwa itu adalah benar. Oke, lanjut ke yang kedua. Tentukan level produksi at BEP, break even point. Artinya profitnya sama dengan 0 ya. Profitnya sama 0. Ya kita tinggal masukkan saja ke ini dari suatu persamaan profit tadi ya. Kita paksa profitnya sama dengan 0. Nah, menggunakan rumus kuadratik ini merupakan ini A-nya ya, minus 3. Kemudian bentar. Kita kecilkan dulu. Nah, ini kan A-nya. Ini A. Ini B. Ini C ya. Ini C. Bukan 30 tapi minus 30 ya. Nah, di sini sama kayak ini. Oke. Rumusnya yaitu rumus kuadratik sama dengan yaitu minus B plus minus akar B kuadrat minus 4 AC per 2A. Ini ya rumus kuadratik ya. Jadi kita masukkan minus B yaitu minus B-nya 47 plus minus B kuadrat B-nya 47 kuadrat dikurangi 4 ya 4 A-nya minus 3 dikalikan C-nya minus 30. Ini masukkan 2 kali A, A-nya 3 ya. Nah, untuk itunya, untuk Q-nya menggunakan kalkulator, gampang. Nah, ini sangat ribet, sangat banyak. Ketemunya Q-nya sama dengan 2 per 3 atau Q-nya sama dengan 15. Lebih logisnya yang ini ya. Karena suatu unit mungkin dalam pecahan, kecuali dalam bentuk kilogram atau lainnya. Dalam satu unit mungkin besar, itu dalam bilangan integer atau bilangan bulat. Oke, udah ya. Lanjut ke soal kedua yang ketiga. Tentukan profit maksimumnya. Nah, di sini diketahui ya, persamaan dari profitnya tadi yaitu minus Q kuadrat plus 47Q minus 30. Nah, diketahui Q max-nya, nanti akan terjadi profit max jika Q-nya itu dalam suatu Q tertentu. Nah, untuk cari Q-nya ini yaitu kita turunkan profit terhadap Q. Kita paksakan menjadi 0. Jadi, turunan dari profit sama dengan 0. Untuk menentukan sendiri, jadi ya di sini ya 2 kali minus 3 sama minus 6Q, di sini kurang 1 plus 1 kali 47 47 ya, Q-nya hilang jadinya sama dengan 0. Di sini harus 0 ya, biar mencari maksimalnya atau mencari gradien. Gradiennya maksimal itu jika gradiennya 0 atau nilai maksimal itu gradiennya tentu pertamanya ada 0, gradiennya 0. Nah, jadinya Q-nya kita ketahui minus 47 dan ganti ruas ya. Sini ganti ruas 27 dibagi minus 6. Nah, ketemu hasilnya yaitu 7,3. Nah, ini untuk Q max-nya. Nah, untuk profitnya yaitu tinggal kita kali saja, kita masukkan Q max-nya ke persamaan dari profit itu sendiri. Yaitu minus 3 dikalikan dengan Q-nya kuadrat jadi 7,83 kuadrat plus 47 kali 7,83 ini 30. Ketemunya gini ya, profitnya segini. Oke, sangat mudah bukan? Udah lah ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui fungsi produksi jangka pendek suatu perusahaan dengan satu jenis input, yaitu labor atau pekerja, adalah Q sama dengan 15
L kuadrat minus 0,5 L pangkat 3, sehingga punya persamaan produk marginal MP sama dengan 30L dikurangin 1,5 L kuadrat. Tentukan persamaan produk rata-rata atau average products AP-nya, kemudian berapa L yang digunakan agar Q-nya maksimum, MP-nya maksimum, dan AP-nya maksimum, average produknya maksimum. Nah, untuk yang pertama dulu, untuk mencari AP yaitu Q atau total produksi dijumlah dibagi atau dibagi labor ya, dibagi pekerja. Jadi produksi per pekerjaannya itu berapa? Jadi satu labor itu akan menghasilkan berapa kali berapa unit yang dihasilkan oleh satu labor itu misalnya. Nah, kita ketahui Q-nya tadi ya di atas. Sini ketahui 15L dikurangi 0,5 L pangkat 3. Kayaknya kita turunin L aja. Nah, kita tinggal bagi, sangat mudah sekali. Ini L-nya berkurang jadi 15L dikurangin L-nya berkurang 1 ya jadi 3 kuadrat. Nah, ini bersama dari average produknya. Nah, untuk yang kedua, soal kedua, berapa L yang digunakan agar Q-nya maksimum? Jadi hitunglah Q tersebut. Nah, sama untuk mencapai Q maksimum ya, kita turunkan Q tadi terhadap labor untuk mencari berapa Q agar berapa L, maksudnya berapa L, berapa labor agar Q-nya maksimal, itu ya. Dikurangi agar Q-nya maksimal. Oke. Jadinya gampangnya kita turunin persamaan Q terhadap L atau turunan Q terhadap L itu kita paksa sama dengan 0 karena turunan pertama dari suatu persamaan itu adalah gradien. Artinya apabila 0 itu pasti titik tertinggi atau titik puncak atau nilai maksimalnya ya. Pada di gradiennya di titik yang gradiennya sama dengan 0. Kita paksa 0 jadinya tadi Q-nya kita turunkan jadinya kan ini kita turunkan ya. Kita turunkan jadinya 30L dikurangin 0,5 kali 3, 1,5, L-nya bukan L-nya L kuadrat ya sama dengan 0. Oke, ini turunannya. Di sini turunnya kan. Nah, ini 0-nya pindah ke bawah. Nah, kita tinggal faktorin. Sini dia sama 1,5 L kita keluarin dulu. Kali untuk menghasilkan 30 kita kalikan 20 ya. Dan untuk menghasilkan L kuadrat kita kalikan L lagi. Nah, ini kan 1,5 L sama dengan 0, L-nya sama dengan 0. Labornya nggak mungkin ya sama dengan satu labor sama dengan 0 ya, nggak produksi. Jadi yang lebih logis yang ini 20 minus L sama dengan 0, jadinya L-nya ganti ruas, L-nya sama dengan 20 jadinya ya. Nah, jadi untuk mencapai quantity maksimum ya diperlukan L-nya sama dengan 20. Nah, tinggal Q-max-nya yaitu tinggal masukin aja tadi L-nya ke persamaan Q-nya 15 dikali 20 kuadrat dikurangi 0,5 dikali 20 pangkat 3, ketemunya 2000. Oke. Untuk yang dua yang B sama ya, untuk maksimum kita cari dulu L-nya agar MP itu maksimum. Berapakah lebar agar MP-nya maksimum dulu? Yaitu kita turunkan, yaitu tadi ya, pakai konsep gradien. Di sini ada suatu persamaan. Nah, di sini pasti titik singgung di sini. Nah, ini gradiennya sama dengan 0. Makanya kita paksa ini 0 atau turunan pertama dari suatu persamaan. Satu ya. Nah, kita tahu di sini marginal produknya 30L dikurangi 1,5 L kuadrat. Nah, kita turunin terhadap L jadinya 30 dikurangin 2 kali 1,5, 3 ya, 3L sama dengan 0. Nah, kita ganti ruas. Di sini 3L-nya pindah ke kanan, jadinya L sama dengan 30 bagi 3 ya, dengan 10. Nah, untuk MP max-nya jadinya tinggal masukin saja ke persamaan MP ini yang sudah diketahui. 30 dikali L-nya tadi 10 dikurangi 1,5 kali 10 kuadrat.
Nah, ini 300 dikurangin 150 ya, sama dengan 150. Oke. Dan terakhir, yang C ini AP maksimum, itu juga AP maksimumnya. Sama kayak tadi, kita harus menurunkan untuk mengetahui gradien. Dan gradien harus dipaksa menjadikan 0 untuk mencapai nilai maksimal dari suatu lebar tersebut, dari suatu persamaan tersebut. Nah, di yang pertama ketemu ini ya, ketemu ini untuk persamaan AP-nya tinggal kita turunkan, jadinya 15 dikurangin L sama dengan 0, jadinya L-nya sama dengan 15 ya. Nah, tinggal masukin aja L-nya ini ke persamaan AP yang tadi, yang ini. Persamaan tadi yang ini. Jadinya 15 dikurangin 0,5 kali 15 kuadrat. Ketemunya jadinya 112,5. Oke. Ya, karena soalnya sudah selesai ya, kita bahas semuanya, ada 3 soal dan bercabang. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tonton terus, simak yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.